anak-anak, apa kabar nih pada pagi hari ini? Berharap kalian masih semangat ya untuk menghadapi pembelajaran matematika. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar materi tentang perbandingan senilai. Kalau pada pertemuan sebelumnya, Ibu telah menjelaskan materi tentang perbandingan yang sederhana. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang perbandingan senilai. Nah, apa sih itu Bu perbandingan senilai? Perbandingan senilai merupakan perbandingan dua atau lebih besaran di mana ketika suatu variabel bertambah, maka variabel yang lain juga ikut bertambah. Nah, apa aja yang kita bisa lakukan di dalam perbandingan senilai? Kita dapat melakukannya dengan dua cara, yaitu kita bisa mencarinya berdasarkan nilai satuannya dan nilai perbandingannya. Jadi, di dalam penyelesaian soal, kita bisa memilih cara berdasarkan kita memilih nilai satuannya, kita mencari berdasarkan nilai satuannya, atau berdasarkan nilai perbandingannya. Begitu ya, anak-anak. Ibu mempunyai contoh. Misalnya, contoh 1. Banyak barang dengan harga barang. Apa sih Bu maksudnya banyak barang dengan harga barang? Kalau berdasarkan pengertian dari perbandingan senilai, artinya semakin banyak barangnya yang dibeli atau yang banyak barangnya, banyak jumlahnya, maka itu akan berbanding senilai dengan harga barangnya. Artinya banyak barangnya semakin banyak, harga barangnya juga akan semakin meningkat. Sebaliknya, jika banyak barangnya semakin sedikit, maka harga barangnya juga akan semakin menurun. Oke ya anak-anak, ini Bu ada contohnya. Contohnya, harga 10 pensil adalah 20.000. Ibu ingin membeli 20 pensil. Maka, berapa uang yang harus Ibu keluarkan? Nah, di sini Ibu akan menjawab menggunakan cara pertama, yaitu cara berdasarkan kita mengambil nilai satuannya. Oke. Nah, yang pertama di sini ada diketahui harga barang, harga sebuah pensil ini diketahui 20.000. Kita harus mencari nilai satuannya dulu, harga satuan sebuah pensil. Di sini Ibu tulis harga satu pensil. Kalau yang diketahui harga 10 buah pensil 20.000, maka harga pensil satu buahnya yaitu 20.000 dibagi banyaknya pensil 10. Nah, itu 2.000 per pensil. Nah, ini per pensil 2.000. Apakah yang ditanya? Apakah yang ditanya hanya harga satu buah pensil? Kita lihat lagi kembali soalnya. Ibu ingin membeli 20 pensil. Maka berapa uang yang harus Ibu keluarkan? Nah, artinya di sini Ibu ingin membeli 20 pensil. Sedangkan yang kita temukan baru harga satu buah pensil. Nah, selanjutnya apa sih Ibu yang harus kita lakukan? Nah, Ibu tulis kembali di sini ya, harga sebuah pensil 2.000. Yang ditanya Ibu ingin membeli 20 buah pensil. Berarti 20 pensil kita kalikan dengan harga per satuan pensil, yaitu 2.000. Jadi harga yang harus Ibu keluarkan adalah 40.000. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, boleh anak-anak men-chat di grup ya. Jadi kesimpulannya, cara tersebut, cara yang kita lakukan adalah dengan mencari nilai satuannya terlebih dahulu, yaitu nilai
satuan dari sebuah pensil dahulu. Ngerti ya anak-anak? Oke, bagaimana Bu kalau kita mencari dengan cara dua, yaitu dengan kita membandingkan nilainya? Nah, di sini Ibu buat tabel. Diketahui 10 buah pensil, jumlah pensilnya 10 dengan harga 20.000. Ibu ingin belanja 20 buah pensil. Maka berapa harga yang harus Ibu bayarkan? Uang yang Ibu akan bayarkan. Di sini Ibu simbolkan dengan X ya anak-anak. Jadi kalian tidak usah bingung, kenapa sih Ibu ada X? Ini hanya sebuah permisalan harga dari 20 buah pensil. Oke anak-anak. Oke, selanjutnya Ibu akan membandingkan nilai 20 ini per 10 dikalikan dengan 20.000 dengan harga 10 buah pensil yaitu 20.000. Ibu, kenapa sih 20 per 10? Kenapa 20 per 10? Kenapa tidak 10 per 20? Nah, caranya seperti ini anak-anak untuk kita menentukan perbandingannya. Perhatikan anak baik-baik ya anak-anak. Jika 10 buah pensil mendapatkan harga 20.000. Diulangi anak-anak. Jika 10 buah pensil mendapatkan harga 20.000, maka 20 pensil tentu akan mempunyai harga yang semakin banyak, tentu lebih dari 20. Artinya di sini jika kita buat 10 per 20 dikalikan 20.000, tentu itu tidak mungkin hasilnya karena harganya akan semakin kecil. Tentu itu tidak akan memenuhi syarat dari nilai perbandingan. Maka di sini Ibu tulis nilai 20 per 10. Ibu pilih 20 per 10, bukan 10 per 20. Ngerti sampai sini anak-anak? Oke, lalu kita kalikan hasilnya dengan 20.000. Lalu setelah kita coret nolnya 1 dengan 10, maka 20 kita kalikan dengan ini, coret nolnya kita kalikan 2 dengan 20.000. Maka Ibu harus membayar 40.000 per 20 pensil. Sampai sini, apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, anak-anak boleh menanyakannya langsung di grup ya anak-anak. Oke, Ibu lanjutkan. Cara dengan perbandingan ini dapat kalian lakukan juga dalam pengerjaan soal anak-anak. Jadi, kalian bisa mengerjakannya dengan nilai perbandingan maupun dengan dicari nilai satuannya terlebih dahulu, baru kalian kalikan dengan soal yang ditanya. Itu ya anak-anak. Nah, selanjutnya Ibu punya contoh soal yang kedua. Soal yang kedua, gaji karyawan dengan banyaknya karyawan. Apa sih Bu artinya di sini? Nah, Ibu langsung ke contoh soalnya saja ya anak-anak. Pak Amir setiap harinya memberikan gaji 500.000 untuk 10 karyawannya. Jika jumlah karyawan Pak Amir 15 orang, berapa gaji yang harus dikeluarkan Pak Amir dalam satu hari? Soal yang kedua, dalam satu minggu. Itu kenapa Ibu tulis 7 hari? Karena satu minggu itu 7 hari anak-anak.
Oke, bagaimana penyelesaiannya? Di sini ibu menggunakan cara perbandingan ya anak-anak. Nah, di sini di tabel yang sudah ibu buat dulu jumlah karyawannya 10, gajinya 500.000 dalam rupiah. Yang ditanya gaji 15 karyawan, berapa gajinya? Nah, ini masih sama seperti tadi, itu kita membandingkannya 15 per 10 kita kalikan dengan 500.000. Ibu, kenapa sih tidak 10 per 15? Kenapa sih Bu harus 15 per 10? Kembali lagi ibu ingatkan, kita lihat kembali ke tabelnya. Jumlah karyawan 10, gajinya 500.000. Kalau jumlah karyawannya 15, tentu gajinya juga jumlah gaji akan bertambah ya anak-anak. Jadi hasilnya yang mana yang lebih besar? 10 per 15 atau 15 per 10? Nah, tentu 15 per 10 ya anak-anak. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, boleh anak-anak langsung sampaikan di grup ya anak-anak. Lalu, ibu lanjut kembali. Ini ada ibu bikin 15 per 10. Ibu kalikan dengan gajinya, gaji 10 karyawan, itu 500.000. Lalu, ini nolnya dicoret 1 ya anak-anak, jadi tadinya 500.000 jadi 50.000. Dicoret 1 ya, maaf ya anak-anak. Nah, ini jadi 15 dikali dengan 50.000, yaitu 75.000 per hari. Kenapa per hari? Karena kembali lagi ya ke soalnya. Karena di sini gaji 500.000 untuk 10 karyawan Pak Amir tiap harinya. Nah, di sini kata kuncinya. Pak Amir setiap harinya memberikan gaji 500.000 untuk 10 orang karyawannya. Nah, di sini 500.000 per 10 orang karyawan itu per hari yang diberikannya ya. Nah, soal yang kedua ditanyakan per minggu. Berapa gaji per minggunya? Yaitu seminggu kan ada 7 hari ya anak-anak. Lalu kita kalikan 7 dikali 75.000 gaji karyawannya. Ya kan? Jadi 525.000 per 7 hari ya anak-anak. Sampai situ, apakah ada pertanyaan? Nah, kalau ada pertanyaan, boleh anak-anak sampaikan di grup ya anak-anak. Selanjutnya, nah, sekian yang dapat ibu jelaskan. Maaf bila ada kesalahan dalam penjelasan yang ibu berikan ya anak-anak. Terima kasih anak-anak hebat yang sudah mengikuti pembelajaran ini yang dengan baik. Tuhan Yesus berkati.